Pernah nggak sih lo mikir, kenapa sih setiap kali kita motong bawang, mata kita langsung perihnya minta ampun, sampai nangis-nangis kayak lagi nonton film drama Korea? Aneh kan? Tapi lebih aneh lagi kalau gue bilang, di pedalaman sana, jauh di rimba Papua yang kita kira cuma ada hutan belantara dan suku-suku primitif, ternyata ada sosok-sosok yang udah ratusan tahun nggak cuma awet, tapi juga duduk manis ngeliatin kita. Bukan, ini bukan film horor, tapi fakta yang lebih bikin merinding. Ada mumi di Papua. Lo nggak salah dengar, mumi. Di tengah hutan tropis yang lembabnya minta ampun, di mana bangkai semut aja bisa langsung jadi fosil jamur dalam hitungan hari, kok bisa ada mumi yang utuh, bahkan rambut dan kulitnya masih jelas terlihat? Ini bukan kayak mumi Mesir yang dibalut kain kafan berlapis-lapis dan diawetkan dengan bumbu-bumbu rahasia Firaun. Mumi Papua ini punya cara awet muda sendiri yang jauh lebih unik, lebih alami, dan jujur aja, lebih bikin kita geleng-geleng kepala. Coba bayangin, lo jalan di perkampungan suku Dani, atau mungkin suku Lani, di lembah Baliem yang indah banget itu. Udara dingin pegunungan menusuk kulit, kabut tipis sering menyelimuti, dan di sana, di dalam rumah adat yang disebut Honai, duduklah sosok yang bukan sembarang leluhur. Dia adalah Ikrar, mumi nenek moyang mereka, penjaga sejarah yang hidup dalam keabadian asap. Sosok ini nggak cuma diam aja, dia punya cerita. Cerita tentang perang suku, tentang perburuan, tentang kebijaksanaan para tetua, dan tentang sebuah tradisi yang menolak kematian mengambil segalanya. Mereka nggak cuma ngubur jenazah di tanah lalu melupakan, tapi justru memilih untuk menjaga jasad itu, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sebuah ritual yang mungkin di mata kita modern adalah sesuatu yang nggak masuk akal, bahkan terkesan horor. Tapi bagi mereka, ini adalah puncak penghormatan. Sebuah jembatan yang menghubungkan dunia yang hidup dengan dunia roh leluhur. Dan yang bikin lebih penasaran lagi, prosesnya itu bukan dengan cairan kimia yang canggih kayak di laboratorium forensik. Nenek moyang kita di Papua sana punya metode yang jenius dan bikin kita mikir, kok bisa kepikiran ya? Mereka mengandalkan kekuatan alam, memanfaatkan asap dari pembakaran kayu tertentu yang nggak cuma mengeringkan, tapi juga memberi efek pengawetan luar biasa. Ini bukan cuma teknik, ini adalah seni, ilmu pengetahuan, dan spiritualitas yang menyatu jadi satu. Ribuan tahun lalu, mungkin saat peradaban lain sibuk membangun piramida atau menulis hieroglif, di pedalaman Papua sana, sebuah kearifan lokal yang nggak kalah agung sedang dipraktekkan, menghasilkan manusia asap yang bertahan melampaui zaman. Jadi siapkan diri lo, karena kita akan masuk lebih dalam ke jantung misteri ini. Kita akan mengungkap kok bisa ada mumi di pedalaman, menelisik rahasia awet muda nenek moyang yang bikin merinding ini, dari mulai sejarahnya yang panjang, proses pembuatannya yang unik, filosofi di baliknya yang syarat makna, sampai tantangan yang mereka hadapi di era modern ini. Ini bukan cuma soal mayat yang diawetkan, ini adalah tentang bagaimana sebuah kebudayaan mampu beradaptasi, berinovasi, dan menjaga identitasnya di tengah kerasnya alam dan derasnya perubahan zaman. Ini adalah kisah tentang penghormatan abadi, tentang ikatan tak terputus antara yang hidup dan yang telah tiada, dan tentang sebuah misteri yang masih banyak menyisakan tanda tanya besar di benak kita semua. Siap? Mari, kita mulai petualangan kita ke jantung misteri mumi Papua. Lu tahu nggak sih, jauh sebelum dunia modern sibuk mikirin gimana caranya manusia bisa hidup sampai ratusan tahun dengan segala teknologi anti-aging, nenek moyang kita di Papua udah duluan nemuin cara buat bikin awet muda leluhur mereka secara harfiah. Bukan untuk hidup, tapi untuk tetap ada di tengah-tengah mereka, sebagai penjaga, penasehat, dan simbol kekuatan. Mumi Papua ini bukan sekedar penemuan arkeologi, tapi sebuah jendela langsung menuju masa lalu yang hidup, berdenyut di tengah keheningan hutan belantara. Sejarah mumi di Papua ini sendiri sangat panjang dan berakar kuat dalam budaya suku-suku pegunungan tengah seperti suku Dani, suku Lani, dan suku Yali. Mereka adalah penjaga tradisi ini yang sudah ada selama ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun silam. Bayangin deh, ketika kita mikir mumi, langsung kebayang piramida Mesir dengan Firaunnya yang dibalut kain putih, kan? Itu benar. Tapi, bedanya mumi Mesir itu umumnya ditemukan terkubur dalam makam yang megah, tersembunyi dari pandangan mata. Sementara, mumi di Papua ini beda banget.
Mereka nggak dikubur, malah didudukan atau digantung di dalam honai, rumah adat mereka. Bahkan seringkali berada di dekat perapian tempat mereka memasak dan berkumpul. Ini menunjukkan perbedaan filosofi yang sangat mendasar. Kalau di Mesir, mumi mungkin lebih ke arah persiapan kehidupan setelah mati dan menjaga status sosial di alam baka. Kalau di Papua, mumi adalah kehadiran yang terus-menerus di dunia yang hidup, simbol ikatan yang tak terpisahkan antara yang masih bernapas dengan para leluhur yang sudah tiada. Asal-usul praktik mumifikasi ini dipercaya muncul dari kebutuhan spiritual dan sosial yang dalam. Dalam pandangan hidup suku-suku di Papua, roh leluhur punya peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Mereka percaya bahwa roh-roh ini bisa mempengaruhi hasil panen, keberhasilan berburu, bahkan kemenangan dalam perang suku. Jadi, dengan menjaga jasad para pemimpin atau prajurit penting tetap utuh, mereka berharap roh-roh itu juga akan tetap hadir dan memberikan perlindungan serta bimbingan kepada keturunan mereka. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi, sebuah cara untuk memastikan bahwa kebijaksanaan dan kekuatan leluhur nggak akan pernah hilang, tapi terus mengalir dari generasi ke generasi. Ambil contoh mumi Wimontok Mabel dari suku Dani di kampung Aikima, Wamena. Mumi ini diperkirakan berusia lebih dari 300 tahun, adalah mumi seorang kepala suku dan panglima perang yang legendaris. Konon, dia adalah sosok yang sangat dihormati dan ditakuti oleh suku-suku lain pada masanya. Kematiannya bukan akhir dari segalanya, justru awal dari keabadiannya sebagai penjaga suku. Jasadnya diawetkan dengan proses pengasapan yang rumit dan penuh ritual. Ketika lo melihat mumi Wimontok Mabel ini, lo akan takjub dengan kondisi kulitnya yang masih utuh. Bahkan ada beberapa bagian yang terlihat seperti kulit manusia biasa, meski menghitam karena proses pengasapan. Rambutnya pun masih terlihat jelas. Ini bukan sihir, ini adalah ilmu pengawetan yang dikuasai nenek moyang mereka. Praktik ini nggak hanya terbatas pada pemimpin suku atau prajurit. Beberapa suku juga melakukan mumifikasi untuk orang-orang penting lainnya yang dianggap memiliki kekuatan spiritual atau kontribusi besar bagi komunitas. Pemilihan siapa yang akan dimumikan juga nggak sembarangan. Biasanya ini adalah keputusan kolektif yang melibatkan para tetua adat dan pemimpin spiritual. Mereka melihat tanda-tanda, mendengarkan bisikan leluhur, dan mempertimbangkan warisan apa yang akan ditinggalkan oleh individu tersebut. Mumifikasi ini adalah kehormatan terakhir, sebuah pengakuan bahwa seseorang memiliki pengaruh yang melampaui batas kehidupan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding sekaligus penasaran. Gimana sih cara nenek moyang di Papua itu bisa bikin mumi? Lo pasti mikir, apa jangan-jangan mereka punya resep rahasia cairan pembalsem yang kayak di film-film Hollywood itu? Jawabannya, enggak sama sekali. Nenek moyang kita di Papua punya cara yang jauh lebih organik, lebih bumi, dan jujur aja, lebih bikin kita tepuk jidat saking jeniusnya. Mereka menggunakan asap. Ya, asap. Bayangin begini, lo lagi di warung kopi, lagi nyeruput kopi panas, terus ada orang lagi bakar sate di dekat lo. Kan asapnya bikin daging sate itu matang, kering, dan aroma khasnya itu loh menggoda banget. Nah, konsep dasarnya mirip kayak gitu, tapi ini untuk manusia dan dengan ritual yang jauh lebih sakral dan rumit. Proses pengasapan ini, atau dalam bahasa lokal disebut ikano, adalah kunci utama di balik keawetan mumi-mumi Papua. Begitu seorang kepala suku, panglima perang, atau tetua adat yang dihormati meninggal dunia, proses ritual mumifikasi segera dimulai. Ini bukan cuma sekadar teknis, tapi melibatkan serangkaian upacara adat yang panjang, penuh dengan doa-doa, nyanyian, dan tarian. Pertama-tama, jenazah akan dibersihkan dan diposisikan dalam posisi duduk atau jongkok, seperti posisi janin dalam kandungan atau posisi orang yang sedang meditasi. Posisi ini punya makna filosofis yang dalam, melambangkan kembalinya manusia ke asal mula, sekaligus kesiapan untuk menjaga dan mengawasi keturunan dari alam spiritual. Lalu tibalah fase intinya, pengasapan. Jenazah akan diletakkan di atas rak khusus yang terbuat dari kayu, biasanya di dalam honai atau gubuk kecil yang memang dikhususkan untuk proses ini. Di bawah rak, api akan dinyalakan secara terus-menerus. Tapi ini bukan api sembarangan. Kayu yang digunakan juga nggak asal comot. Mereka memakai jenis kayu tertentu yang menghasilkan asap tebal dengan sifat pengawet alami, kayak kayu bakar yang sering dipakai buat ngasap ikan atau daging. Salah satu yang sering disebut adalah kayu khusus atau kadang juga rumput-rumputan dan daun-daunan tertentu yang dipercaya punya kekuatan magis dan pengawet.
Proses pengasapan ini bisa berlangsung berhari-hari, bahkan berminggu-minggu tanpa henti. Selama proses pengasapan ini, suhu panas dari api dan asap tebal bekerja secara sinergis. Panas akan mengeringkan jaringan tubuh, menghilangkan kelembapan yang menjadi biang keladi pembusukan. Sementara itu, asap dengan kandungan kimia alaminya akan mensterilkan tubuh dari bakteri dan mikroorganisme pembusuk. Asap juga akan melapisi permukaan kulit, menciptakan semacam kulit kedua yang melindungi tubuh dari kerusakan. Ini mirip kayak proses pengasapan ikan asin atau daging asap yang kita kenal, tapi dengan skala dan tujuan yang jauh berbeda. Hasilnya, tubuh menjadi kering, keras, dan berwarna hitam pekat, tapi bentuknya tetap utuh, lengkap dengan rambut, kuku, bahkan detail wajah yang masih bisa dikenali. Selain pengasapan, ada juga beberapa suku yang menambahkan proses lain. Misalnya, ada yang melumuri tubuh dengan minyak babi atau getah pohon tertentu yang juga diyakini memiliki sifat pengawet. Tapi intinya, pengasapan tetap menjadi metode utama yang paling dominan dan efektif. Ini bukti kalau kearifan lokal itu nggak kalah canggihnya dengan ilmu pengetahuan modern. Lo tahu nggak, di balik setiap mumi Papua yang kita lihat, ada cerita, ada keyakinan, dan ada filosofi hidup yang sangat dalam, yang mungkin jauh berbeda dari cara kita memandang kematian dan kehidupan. Bagi suku-suku di pedalaman Papua, mumi itu bukan cuma sekedar jasad yang diawetkan. Mereka adalah jembatan, penghubung, dan perwujudan fisik dari roh-roh leluhur yang terus hadir di tengah-tengah mereka. Ini lebih dari sekedar penghormatan. Ini adalah inti dari sistem kepercayaan dan cara mereka memahami alam semesta. Coba bayangin, kalau di kota besar setelah ada kerabat yang meninggal, kita biasanya akan menguburkan atau mengkremasi jenazah, lalu melayat, dan setelah itu mungkin hidup akan berlanjut seperti biasa. Nah, di Papua keadaannya beda. Jasad leluhur mereka setelah dimumikan justru tetap berada di tengah-tengah komunitas. Mereka hadir secara fisik, duduk di honai seolah-olah mengawasi dan terlibat dalam setiap aspek kehidupan suku. Lo bayangin, di satu sisi ada tradisi berusia ratusan tahun yang dipegang teguh. Tapi di sisi lain, arus modernisasi dan globalisasi datang menerjang seperti banjir bandang. Inilah yang dialami mumi-mumi Papua dan komunitas penjaganya sekarang. Mereka berada di persimpangan jangan, antara mempertahankan warisan leluhur yang sakral dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah. Salah satu tantangan terbesar datang dari masuknya agama-agama baru, terutama Kristen. Misionaris yang datang ke Papua seringkali melihat praktik mumifikasi sebagai bentuk penyembahan berhala atau praktik pagan yang bertentangan dengan ajaran agama mereka. Mereka mengajarkan bahwa jasad harus dikubur di dalam tanah, kembali ke penciptanya, dan nggak boleh disimpan atau disembah. Akibatnya, banyak komunitas yang tadinya mempraktikkan mumifikasi perlahan-lahan meninggalkan tradisi ini. Beberapa mumi yang sudah ada bahkan ada yang dikuburkan secara permanen oleh anggota suku yang telah berpindah keyakinan. Ini adalah sebuah konflik nilai yang sangat mendalam, di mana keyakinan spiritual yang sudah mendarah daging harus berhadapan dengan doktrin agama yang baru. Pemerintah Indonesia sendiri juga punya regulasi tentang penanganan jenazah. Secara umum, jenazah harus dikuburkan atau dikremasi sesuai dengan standar kesehatan dan kebersihan. Praktik mumifikasi yang melibatkan jasad manusia yang disimpan di honai atau tempat terbuka tentu saja dianggap gak sesuai dengan standar modern. Ada kekhawatiran soal sanitasi, kesehatan masyarakat, dan juga etika. Meskipun ada upaya untuk menghargai kearifan lokal, tetapi tetap saja ada batasan-batasan yang harus dipenuhi. Ini menciptakan dilema bagi pemerintah lokal. Bagaimana menyeimbangkan antara pelestarian budaya dan kepatuhan terhadap peraturan negara. Setelah kita menyelami misteri, sejarah, proses, dan filosofi mumi Papua, sekarang saatnya kita melihat ke depan. Apa sih masa depan dari manusia asap yang jadi penjaga sejarah ini? Apakah mereka hanya akan jadi artefak yang terlupakan, atau justru bisa jadi gerbang pembuka bagi dunia untuk memahami kekayaan budaya Indonesia yang tak terhingga? Jawabannya ada pada potensi pariwisata dan pendidikan yang bijaksana. Coba lo bayangin, kalau kita bisa memanfaatkan keberadaan mumi-mumi ini bukan cuma sebagai tontonan, tapi sebagai sebuah pengalaman edukatif dan spiritual. Mumi Papua punya potensi besar untuk menarik wisatawan minat khusus, yaitu mereka yang tertarik pada antropologi, sejarah, dan budaya otentik. Bukan turis yang cuma pengen foto-foto doang, tapi mereka yang datang dengan niat untuk belajar, menghormati, dan memahami.
Jika dikelola dengan baik, pariwisata ini bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat lokal, yang pada gilirannya bisa digunakan untuk membiayai upaya pelestarian mumi itu sendiri. Ini adalah model pariwisata berkelanjutan, di mana budaya dan ekonomi bisa berjalan seiringan. Tapi, kuncinya adalah bijaksana. Mumi adalah objek sakral, bukan sekadar komoditas. Jadi pengembangan pariwisata harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan melibatkan sepenuhnya masyarakat adat. Mereka harus jadi subjek, bukan objek pariwisata. Keputusan tentang kapan mumi boleh dilihat, siapa yang boleh melihat, dan bagaimana interaksi itu berlangsung harus ada di tangan para tetua adat. Misalnya, ada aturan ketat tentang tidak boleh menyentuh mumi, tidak boleh mengambil gambar dengan flash, atau bahkan ada ritual singkat yang harus dilakukan sebelum melihat mumi sebagai bentuk penghormatan. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa nilai-nilai sakral mumi tetap terjaga di tengah interaksi dengan dunia luar. Selain pariwisata, mumi Papua juga punya nilai pendidikan yang luar biasa. Bayangin, kalau mumi ini bisa jadi bahan ajar yang hidup tentang sejarah peradaban manusia, tentang kearifan lokal dalam mengelola lingkungan, dan tentang keberagaman pandangan manusia terhadap hidup dan mati. Anak-anak sekolah di Indonesia, bahkan mahasiswa antropologi dari seluruh dunia, bisa belajar langsung dari buku sejarah hidup ini. Mereka bisa belajar tentang anatomi, tentang kimia pengawetan alami, tentang sosiologi masyarakat adat, dan yang paling penting, tentang pentingnya menghargai setiap kebudayaan di dunia. Mumi-mumi ini bisa jadi semacam duta budaya Indonesia di kancah internasional. Mereka bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia nggak cuma punya Bali atau Borobudur, tapi juga punya kekayaan budaya yang jauh lebih dalam dan unik yang tersebar di pelosok negeri. Dengan memperkenalkan mumi Papua kepada dunia, kita juga ikut memperkenalkan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan keajaiban kearifan lokal yang mampu bertahan melintasi zaman. Namun, untuk mencapai potensi ini, ada beberapa PR besar yang harus kita selesaikan. Pertama, adalah dokumentasi dan penelitian yang lebih mendalam. Banyak mumi yang belum diteliti secara ilmiah untuk mengetahui usia pastinya, proses detail pembuatannya, dan cerita-cerita yang melekat padanya.